Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 10 tepat nih. Jadi kita mulai sesi kedua ya. Jadi, sesi kedua untuk misalnya dalam konteks nyusun renstra. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah apa ya perubahan besar ya yang ada di kita, dan ini tentunya akan mempengaruhi dinas kesehatan, entah dalam bentuk revisi renstra atau penguatan-penguatan yang perlu direspon oleh dinas kesehatan. Ya. Bisa kenal dulu yang ikut siapa aja yang di luar nih, bisa di. Jadi kita akan masuk ke PowerPoint. Itu masih belum semua itu yang kita pakai. Coba bisa di. Ya. Bisa dilihat ya, bisa dengar. Ya. Sudah pakai apa? Atau pakai langsung klik-klik. Ya, jangan saya. Ya, jadi ini perubahan kesehatan. Nah, ini kita ada profesi polisi dan berbagai lembaga non-profit. Nah, di sini nanti Dr. Iin yang provinsi NPTS, jadi di mana di dinas mana sekarang pindah mana? Bu Iin? Bu Iin, dinas mana Bu Iin? Siap, Prof. Saya baru 2 minggu pindah ke DP3AP2KB, jadi Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Prof. Ya, oke. Nah, ini menarik ya. Nanti kita juga akan sesuai dengan nanti ada perpres baru ya mengenai pengelolaan kesehatan, nanti akan kita lihat di sini. Ya, nah, tapi intinya memang kembali pada satu hal yang menarik ya. Kita akan masuk pada perubahan ya, di mana nanti S4 isu ini tentang undang-undang kesehatan, sistem kesehatan. Kenapa masuk? Ya, berkembang di mana? Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan digitalisasi sebagai perubahan yang sudah lama ya, sudah terjadi, dan juga ada perubahan wewenang hal baru yang nanti Bu I juga akan membahas di NTT. Dan yang keempat, ini kita baru lihat adanya perpres yang sudah kita tunggu-tunggu ya, nomor 3 tentang pengelolaan kesehatan yang menjadi pengganti perpres nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Nah, ini perubahan yang kalau kita lihat dari undang-undang kesehatan sampai perpres ini hampir 3 tahun ya, karena undang-undangnya Agustus 2023, ini perpresnya ya mungkin 2 tahun lebih, 8 bulan ya, baru terbit ya pada tahun ini ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dalam sistem kesehatan itu ada perubahan besar ya, yang perlu kita lihat, sehingga sebagai pengantar, kita nanti akan lihat sense making dan continuous learning, belajar untuk nyusun respon. Jadi, nah ini yang memang target kita untuk para pemimpin di kesehatan dan lembaga-lembaga non-profit ya, untuk mulai melihat bagaimana respon ini. Nah, sering dibahas model berpikir sense making, di mana sebuah lembaga yang dipimpin oleh sekelompok orang itu ada lembaga yang mempraktekkan sense making, tapi juga ada lembaga yang tidak begitu sense making, tidak punya respon yang baik ya, karena tidak mempunyai proses yang mulai deteksi ya perubahan, kemudian pemahaman mengenai perubahan masuk aspek sejarah, penafsiran, dan melakukan tindakan sebagai respon. Nah, ini teman minggu lalu ya, waktu saya ada di Shanghai itu melihat sekali bahwa ada respon-respon dalam konteks kesehatan. Sudah dilihat ya datanya para peserta ini. Ada yang sudah membuat atau sedang membuat perubahan renstra, tapi intinya memang kita perlu betul-betul melihat dalam konteks ini ya, misalnya perubahan apa yang terjadi di dalam sistem kesehatan kita. Ya. Dan bagaimana pemahaman kita, termasuk nanti kita akan melihat pemahaman yang mengenai perpres terbaru ya. Jadi undang-undang kesehatan itu masih panjang, ya. Ternyata butuh waktu 2 tahun 8 bulan, ya, hampir 3 tahun ya, untuk melihat pemahaman
terhadap perubahan apa yang terjadi ini karena undang-undang tadi. Nah, ini yang kemudian kita harus betul-betul mempunyai pemahaman untuk menafsirkan dan responnya tadi. Apakah akan masuk respon sebagai sebuah revisi Renstra, dan apakah nanti dengan adanya Perpres baru itu akan ada juga perubahan Renstra atau mungkin perubahan program atau apalah yang kita lihat ya. Tapi yang jelas bahwa terjadi satu dinamika perubahan ya, yang kita harus betul-betul cermati ya. Dan Perpres yang baru itu lebih dari 200 halaman ya, itu sangat detail dan itu di pusat ya. Kita belum masuk lihat bagaimana di daerah, kita akan coba lihat ya. Nah, sehingga kalau kita memahami konsep learning health system yang juga akan singgung nanti ya, ini sistem kesehatan itu belajar ya. Jadi ketika undang-undang kesehatan dan Perpres yang timbul itu dengan jarak 2 tahun lebih itu memang proses belajar yang cukup rumit ya, karena tidak mudah itu dari Perpres jadi PP yang lebih dari 1000 pasal, dan sekarang sudah ada Perpres juga ya yang terkait pengelolaan kesehatan tadi, itu membutuhkan betul-betul pemahaman yang dalam mengenai apa yang terjadi. Nah, inilah yang di satu isu kunci, apakah peserta khusus ini ya itu termasuk kelompok orang-orang yang peduli dengan respon atau memang betul-betul apa ya istilahnya itu semangat ya, karena di luar sana saya lihat di luar sana itu di luar itu ada juga yang EGP, tahu ya EGP itu emangnya gua pikirin tadi, dan tidak peduli dengan perubahan. Nah, ini kita yang peduli betul dengan perubahan, dan kita akan UGM sendiri ya akan betul-betul fokus pada di sini, akan ada banyak pengembangan tidak hanya pada seri ini, mungkin mulai minggu depan kita akan adakan banyak diskusi, hari Sabtu juga mungkin tidak hanya satu, mungkin 2 topik gitu ya. Oke, jadi inilah yang terjadi ya. Jadi kita akan masuk pada undang-undang kesehatan dan governance yang nanti akan jadi arah kita untuk masuk ke Perpres yang baru ini ya. Jadi ini sebuah omnibus law ya, untuk menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan ya. Ini tujuannya antara lain ya, banyak tujuan ya, untuk pengelolaan secara transparan, efektif dan efisien dan berkeadilan ya tentunya ya. Kemudian akses dan cakupan serta peningkatan mutu dan ketahanan sistem kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan. Kemudian meningkatkan koordinasi pembangunan kesehatan di semua tingkat pemerintahan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Perpres yang baru itu akan masuk ke sana ya, dan nanti pengalaman Bu Iin yang menarik nih, dari Dinkes pindah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan ya Bu ya. Tapi di situ masih ada urusan kesehatan ya Bu ya, pasti ya. Banyak, Prof. Kan Banyak. KB juga di situ, keluarga juga. Iya. Jadi nanti Perpres itu pertanyaan menariknya apakah di level provinsi dan juga di level kabupaten kota itu bisa berjalan tidak untuk koordinasi dan juga sinkronisasi pembangunan. Karena sekarang dengan adanya macam-macam badan di pusat ya, ada Kemenkes jelas ya, tapi juga ada badan POM, BKKBN, ada BPJS, ada BGN, ada Badan Narkotika Nasional BNN, macam-macam nih ya. Dan tentunya ada kementerian lainnya. Nah, itu semua juga punya sedikit atau banyak kaitannya dengan sektor kesehatan. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa sektor kesehatan semakin kompleks dan semakin banyak pemain pelaku-pelakunya. Dan ini yang perlu koordinasi lebih canggih dengan adanya perkembangan yang cukup rumit ini. Oke, dan kita lihat betul bahwa Omnibus Law ini juga satu hal yang sangat besar ya, karena mengganti 11 undang-undang yang terkait kesehatan, tapi belum mengganti undang-undang SISN dan undang BPJS, atau belum menyentuh di sana ya, karena ada yang tidak mau disentuh juga ya. Jadi ini transformasi ya. Nah, tentunya ini semua perlu ada pertanyaan, apakah dipahami oleh semua stakeholders dan siapa mereka, dan bagaimana mereka memiliki governance tadi. Karena undang-undang ini juga memperbaiki governance-nya yang kita tahu cukup rumit dan cukup rame ya. Rame artinya kalau kita lihat efek dari undang-undang itu juga mempunyai reaksi yang negatif atau resistensi dari berbagai pihak. Juga sampai ke daerah nanti Bu I juga akan komentar mengenai situasi di NTT. Nanti saya mapain ini, kemudian nanti Bu I dan nanti responnya dalam bentuk prinsip Renstra nanti Mbak Lusa ya. Oke. Nah ini. Jadi kita akan masuk dalam governance, pemahaman governance ya. Ini perlu supaya kita semua berada dalam satu pemahaman yang sama ya.
Jadi sebenarnya undang-undang ini juga apakah menata governance nih. Jadi governance ini didefinisikan sebagai usaha pemerintah dan beberapa pelaku untuk mengarahkan ya masyarakat, negara atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan melalui pendekatan ini, pembikinan kebijakan pemerintah dan masyarakat secara bersama. Jadi ini ada unsur bersama antara pemerintah dan masyarakat yang kalau kita lebih detail lagi, meningkatkan kerjasama para pelaku kesehatan dan non-kesehatan, pemerintah dan swasta, kelompok usaha dan masyarakat dalam sebuah tujuan bersama. Nah, nih. Dan sebagai dasar legitimasi, nah ini yang menarik ya. Tadi saya sampaikan begitu banyak pemain ya, atau pelaku di sektor kesehatan, di pusat, di provinsi, kabupaten kota. Nah ini bagaimana di pusat sendiri ya, dasar legitimasinya apa? Nah, governance system ini yang nanti kita lihat di Undang-Undang Kesehatan itu juga menata di mana Menteri Kesehatan itu sebagai pemimpin ya di sektor kesehatan dan para pemimpin lainnya. Nah ini itu ada untuk senantiasa bekerjasama memperbaiki kebijakan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakatnya. Jadi artinya apa? Governance itu juga mempunyai fungsi untuk menstabilkan ya atau menjadi dasar untuk leadership dari Menteri Kesehatan, kemudian Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, ya, dan tentunya berbagai pemimpin yang lainnya, seperti pemimpin organisasi profesi, pemimpin BPJS, pemimpin perguruan tinggi kesehatan, itu semuanya harapannya itu mempunyai apa yang kita sebut sebagai persamaan untuk bekerja sama. Nah ini, tapi dipimpin tetap oleh pemerintah. Jadi saya penganut mazhab yang dalam semua sektor itu tetap harus ada pemerintah yang memimpin atau mengatur ya. Kalau tidak itu bukan sebuah sektor yang normal ya. Nah, juga dalam pelayanan kesehatan untuk GCA juga supaya mutunya tinggi itu juga harus ada pembagian wewenang ya untuk berbagai kegiatan tadi ya. Siapa bertanggung jawab apa ini perlu kita cermati betul ya. Oke. Nah, governance itu membutuhkan apa yang kita sebut sebagai kebijakan-kebijakan yang sinergetik ya di dalam sektor ataupun di luar sektor kesehatan dan juga di luar pemerintah ya nih. Ini yang jadi isu kunci ya. Nah, struktur dan mekanisme yang dapat meningkatkan ini yang kita harus lihat dan supaya yang paling penting para pelaku mempunyai fungsi masing-masing yang saling melengkapi ya, bukan tumpang tindih ya ini yang jadi isu kunci. Dan Undang-Undang Kesehatan juga mencoba untuk membuat tadi tata kelola yang siapa bertanggung jawab apa itu jelas, termasuk antar pemerintah ya. Jadi nanti kita lihat di Perpres ya, mungkin minggu depan kita akan lebih dalami lagi Perpresnya itu apa yang terjadi dengan pembagian wewenang tadi. Seperti nanti Bu Iin juga Dinas Kesehatan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu apa garis pembatasnya itu ya, dan apa yang menjadi semacam kerjasamanya, bukan tumpang tindih yang tidak jelas ya. Nah secara garis besar memang fungsi-fungsinya itu bisa dibagi dalam fungsi regulasi, pendanaan, pelaksanaan, dan pengembangan SDM. Nah ini juga yang sering membuat konflik-konflik yang timbul ya di dalam konteks apa yang disebut sebagai pembagian wewenang oleh tadi sistem tadi. Pemerintah bekerja apa, masyarakat dan swasta bekerja apa, dan bagaimana peran-peran dari kelompok-kelompok yang mungkin sifatnya itu seperti pengawasan-pengawasan. Nah, sehingga ada satu model ya yang kita melihat nih pada overlapping-nya, ada pemerintah, masyarakat, dan kelompok usaha, di mana pemerintah itu tentunya sebagai regulator ya. Jadi tidak mungkin regulasi itu wewenang otoritas untuk mengatur diserahkan pada swasta, itu berlawanan dengan prinsip governance is to govern ya. Pemerintah itu mengatur ya. Ya swasta atau masyarakat harus diatur oleh pemerintah pada satu titik ya. Memang pilihannya ada pengaturan yang sangat ekstrim didominasi pemerintah seperti di Cina ya, di mana hanya satu partai saja, Partai Komunis Cina, dan sentralistik sekali ya. Di Vietnam juga sama, Vietnam ini. Atau pemerintah yang bervariasi, demokrasi yang seperti Amerika, atau dua partai yang besar, atau Indonesia yang multi partai yang gonta-ganti siapa yang menang di pemilu ini ya. Nah, ini menarik ya. Jadi tapi tetap pemerintah itu mempunyai kata akhir dalam suatu hal yang keputusan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Nah, masyarakat cenderung sebagai juga pemberi dan pelaksana, tapi juga menjadi yang mendapat manfaat, dan juga ada kelompok usaha sebagai pelaksana. Nah, ini yang kalau kita lihat secara lebih detail banyak sekali.
Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi kesehatan itu banyak sekali. Ya. Nah, Bu Iin juga salah satu pemimpinnya. Nah, tentunya sekarang kalau kita lihat lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga usaha ini, para pemimpin itu sepakat tidak untuk bekerja sama. Ini pertanyaan yang menarik ya untuk kita cermati ya. Termasuk BPJS. Jadi BPJS itu walaupun secara resmi itu bukan lembaga kesehatan, tapi BPJS itu berurusan dengan kesehatan, BPJS kesehatan ya maksudnya, bukan BPJS tenaga kerja ya. Nah, BPJS sendiri itu memang diatur oleh aturan lembaga keuangan sebenarnya, bukan lembaga kesehatan. Nah, oleh karena itu memang juga nanti juga kita harus lihat apakah Kemenkes dengan BPJS itu kerjasama antara dinas kesehatan dengan cabang BPJS di NTT itu juga kerjasama atau susah kerjasama, atau pemimpin kesehatan di Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan dengan pemimpin BPJS itu seperti film kartun Tom and Jerry, tahu nggak? Bu tahu nggak Tom and Jerry kan ribut terus tapi tetap sama-sama itu nggak bisa apa. Nah, ini menarik jadi kita harus masuk pada satu profiling atau melihat bagaimana para pemimpin itu interaksi ya, dalam sistem kesehatan. Memang harapannya mereka bekerja sama ya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tadi. Kita tidak bisa membayangkan antara kepala dinas dan kepala BPJS itu setempat ya regional itu konflik atau apa istilahnya itu berseteru antara pemimpin ID dengan Kadinkes juga berantem seperti sekarang antara Menteri Kesehatan dengan ID juga masih belum begitu bagus hubungannya. Tapi harapannya tetap harus ada mereka bekerja sama. Harapannya, kalau tidak nanti tanda kutip ya Indonesia akan dianggap sebagai negara yang ribut di dalam terus nggak rampung-rampung. Sementara Malaysia, Thailand, Singapura mereka cepat bergerak dan sistem kesehatannya cepat meninggalkan Indonesia dalam indikator-indikator kesehatan masyarakat, dalam medical tourism dan macam-macam ya. Kita ketinggalan terus. Kita sibuk apa istilahnya itu konflik di dalam. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Bagaimana kita bekerja bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini hal-hal yang kalau kita lihat, ini ada di siapa? Ditutup ya. Ya, yang konflik-konflik itu memang dapat terjadi di mana-mana. Nah, ini yang jadi isu kunci. Jadi konflik itu dicoba untuk diatasi dengan governance yang baik atau dicegah tadi. Nah, undang-undang kesehatan itu ataupun yang lainnya, masuk undang-undang desentralisasi itu mencoba untuk lebih mengatur peran masing-masing tadi, termasuk nanti turunan dari undang-undang tadi Perpres yang baru itu juga akan mencoba mengatur ya. Nah, oke ya. Jadi di sini saya akan bahas singkat ada yang 2 poin ya, kebijakan desentralisasi dan 2 mengenai OP ya. Ya, nah ini memang sentralisasi versus desentralisasi ya. Nah, ini juga kalau kita dalam konteks analisis kebijakan itu ya. Nah ini, desentralisasi sebagai konteks ya. Jadi Indonesia itu sistem kesehatannya berada dalam konteks terdesentralisasi. Ya, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan sekarang juga ada pemerintah desa ya, mau diperhatikan ya. Di dalam Perpres mengenai pengelolaan kesehatan tadi disebutkan ada pemerintah desa ya. Jadi artinya pemerintah desa itu juga mempunyai andil dalam pengelolaan kesehatan. Dulu belum banyak ya Bu Iin ya, ini hal yang baru nih. Pemerintah desa itu dalam sistem kesehatan nasional tahun 2012 itu belum banyak disebut nih. Tapi ini dengan Perpres baru itu ada, dan sekarang de facto itu desa sekarang juga punya dana ya, nanti dana desa itu ya. Nah, dan nanti ada koperasi desa nanti. Jangan-jangan nanti juga ada Sosmas desa ya, bukan lagi kecamatan ya, tapi berada di koperasi desa nanti lebih turun lagi itu. Ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci yang nanti kita akan masuk pada diskusi bersama Bu Iin juga ya. Oke, jadi desentralisasi bisa kita baca di sini, tapi intinya prosesnya itu memang proses yang terdesentralisasi. Agenda settingnya itu juga ada yang di level pusat, provinsi, dan juga di kabupaten. Jadi ada perda juga, ada pergub, ada perbub ya, yang betul-betul menunjukkan bahwa daerah itu juga mempunyai otoritas untuk melayani atau kekuasaan untuk bikin keputusan.
termasuk nanti ada peraturan kepala desa itu ya untuk APB desa, anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes ya. Nah, ini juga menarik itu kita lihat. Harusnya tambah lagi dengan desa nih. Nah, jadi saya dalam konteks ini juga menggunakan pendulum ya. Itu perjalanannya panjang ya. Sangat sentralistik atau desentralistik seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian juga kalau kita lihat ada momentum-momentumnya, kapan sentralisasi, kapan desentralisasi, terus ini bergoyang-goyang ya untuk mencari keseimbangan di titik tengah 2014, walaupun sekarang pun juga masih ada goyang-goyang juga ya. Nah, tapi yang jelas bahwa kesehatan itu terdesentralisasi sampai sekarang. Belum ada satu aturan hukum untuk resentralisasi. Nah, tapi, nah ini, BPJS-nya itu sentralistik ya. Jadi, nah ini menarik ya. Jadi satu isu lama ya, desentralisasi tapi BPJS-nya sentralistik. Akibatnya apa? Nah ini klaim di BPJS di Malaka dibanding NTT ya itu kelihatan sekali. Jumlah vaskesnya, misalnya FKTP-nya itu jauh lebih banyak di Jawa dibanding di NTT ya. Nah, iuran dan belanja JKN-nya kita lihat hanya positif saat COVID ya. Nah, kan udah rugi lagi ya. Nah, di Yogyakarta ini yang menarik ya, itu karena jumlah dokternya banyak, cath lab banyak, tentu banyak ya. Itu BPJS itu defisit di Jogja besar ya, ya itu. Jadi yang di sini itu adalah iurannya ini, iuran yang masuk di KN-nya ini. Nah, ini defisitnya seperti ini, ya nih. Biaya pelayanannya ya. Oke, kemudian yang di NTT seperti ini ya. Kalau kita lihat ya. Karena kesulitan dari rumah sakit sedikit ya, mereka surplus ya. Di Jogja itu defisit, di NTT surplus karena kekurangan fasilitas data sebelum COVID ya. Nah, ini yang jadi isu besar ya. Jadi ada semacam, kalau kita di Malaka itu ada sisa dana, di Yogyakarta itu minus ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi artinya memang sebelum COVID ya, sekarang di Malaka udah ada perbaikan. Nanti kita akan ada data baru mengenai Malaka, tapi sebelumnya itu kelihatan sekali bahwa di daerah terpencil itu BPJS-nya surplus, karena memang tidak ada semacam balancing ya. Jadi pemerintah daerah itu hanya membayar PBI APBD. Tapi ketika dihitung negatif itu, Pemda Jogja atau Pemda Besi Jogja itu tidak membayar apapun ke BPJS. Sama dengan Jawa Tengah atau Jawa Barat tadi ya. Nah, ini yang perlu kita cermati betul ya, karena perbedaan vaskesnya ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat perubahan dan wewenang ini yang baru ya. Jadi memang ada perbedaan ideologis antar pihak ya. Jadi kalau kita lihat ideologinya pemerintah sekarang dengan OP itu beda ya. Ya, nah ini ada suatu pendulum lagi. Kalau tadi sentralisasi dan desentralisasi ini adalah fungsi regulasi yang kalau di sebelah kiri itu betul-betul masyarakat yang menentukan sendiri ya. Sebelah kanan itu masyarakat tidak berperan sama sekali. Ini. Jadi ini betul-betul suatu ekstrim kubu untuk otoritas pemerintah dan masyarakat tadi ya. Nah, sejarahnya kita itu sejak masa kolonial dalam konteks pengembangan SDM itu di masa Belanda itu OP-nya sedikit sekali peranannya. Ya. Pemerintah kolonial yang sangat dominan di sini ya. Ya. Kemudian saat Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ID diberi kewenangan regulasi, termasuk kolegium dibentuk oleh OP. Nah ini. Nah, kemudian undang-undang ini itu berusaha untuk mengetengahkan lagi, menstabilkan. Jadi tidak seperti kembali ke zaman Belanda, tapi tetap pemerintah itu dalam konteks kolegium misalnya, itu mempunyai peran tidak sebagai penonton belaka ya. Ini yang jadi isu kunci ya. Nah, juga dalam perizinan praktek dokter ya. Ya, rekomendasi oleh supervisi juga dicabut karena dianggap ini pekerjaan pemerintah ya, bukan pekerjaan organisasi profesi untuk memberikan rekomendasi tadi. Ya, jadi memang ini kalau kita lihat sejarahnya sangat menarik, ada ekstrem kanan ya, terus ya, gubernur jenderal sangat berkuasa ya,
Kemudian hanya ada dua organisasi profesi yang tanda kutip mereka lebih banyak untuk eh, mempertahankan kehidupan mereka ya. Kemudian di tahun 2004 itu diberi kewenangan banyak oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran, kolegium dibantu oleh OP, fungsi rekomendasi di OP juga KKI dan anggota KKI ada yang perwakilan OP dan asosiasi. Nah, ini yang kemudian dari hulu sampai hilir mengakibatkan suatu pemusatan power yang sangat besar di organisasi profesi dan ini yang ditentang oleh banyak pihak termasuk saya sendiri ya. Mazhab saya tetap harus ada semacam keseimbangan tadi ya pemikirannya ya. Nah, karena apa? Pemerintah tidak mempunyai dasar hukum untuk mengaturnya, termasuk ketika ada konflik-konflik di kolegium atau pembentukan kolegium itu pemerintah hanya sebagai tanda kutip penonton ya, tidak punya dasar hukumnya. Nah, undang-undang itu berusaha untuk menyeimbangkan ke sini supaya lebih seimbang. Nah, tetap organisasi profesi punya peran yang tidak bisa diabaikan ya. Tapi kita tahu terjadi kegaduhan ya. Dari 400 lebih pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan 2003 yang masuk ke MK itu sebagian besar, hampir 100% itu yang terkait dengan masalah ini. Yang lainnya itu nggak begitu ada masalah, tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kegaduhannya terjadi karena ada tadi penggeseran pendulum tadi. Oke ya, otoritas yang lebih banyak tadi ini yang banyak dipindah tadi ya, itu yang diprotes dan ternyata memang MK sendiri di berbagai keputusannya itu termasuk yang di Januari kemarin itu tetap menyatakan bahwa antara kolegium dan OP itu terpisah ya, tidak jadi satu dan kolegium memang harus independen dan itu perlu dibentuk ulang tapi tetap butuh perubahan peraturan pemerintah. Jadi kolegium yang ada saat ini yang di bawah dibentuk oleh Kemenkes dalam proses yang ada saat ini masih berlaku sampai terjadinya perubahan peraturan pemerintah. Ya, oke. Nah, kemudian terakhir, nah ini ada peraturan presiden nomor 13 tahun 2020. Nah, ini apakah menggantikan sistem kesehatan nasional? Jadi kalau kita lihat, ya, jadi ini akan menggantikan Perpres tentang sistem kesehatan nasional dan ini tentunya akan sampai pada respon dinas kesehatan. Coba ditayangkan ya, Mas. Ada di sini ya. Di Perpresnya deh. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita lihat di Perpres ini ya, kita akan bicara mengenai bagaimana pengelolaan kesehatan di pusat dan daerah itu diatur. Dan itu menjadi satu hal yang menarik karena Perpres ini banyak membahas mengenai pusat ya, tapi di dalam Perpres ini juga ada pasal mengenai penjenjangan tadi ya. Jadi coba dilihat di pasal-pasalnya, coba diperbesar bisa nggak? Diperbesar ya. Ya itu ya. Ya. Terus jadi ini mengacu ke Undang-Undang Kesehatan dan PP-nya ya. Nah, pengelolaan kesehatan ada penerapan tata kelola dan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemda, kabupaten kota, dan pemerintah desa saat terpadu. Ya. Coba ada pemerintah desa ya, dan saling mendukung guna menjamin tercapainya dari kesehatan. Ya. Kemudian upaya kesehatan ini juga kalau kita lihat juga bersama masyarakat ya. Sumber daya kesehatan masuk dana juga dengan masyarakat juga. Nah, coba Anda lihat juga ya di poin-poin ini ya definisi tadi masuk ada pemerintah desa. Ada kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi Perpres ini mencantumkan desa sebagai salah satu tingkat ya untuk pelaksanaannya. Nah ini, jadi kita bisa melihat ya pasal-pasal berikutnya. Terus kemudian juga akan lihat jenjang lebih terus sistem ini di pusat itu akan, nah ini terus ya ada seperti terus ya semua upaya tadi ada di sini. Ya, ya, terus stop ya. Nah, terus stop. Naik lagi. Pusat, wilayah daerah dan wilayah daerah ini juga jenjang tadi. Kita bisa melihat ya, bahwa ini berlaku juga untuk daerah ya. Dan terus, jadi provinsi ya stopnya. Ya, Pemda, provinsi dan Pemda
dalam menetapkan kebijakan daerah terkait pelayanan kesehatan seperti dimaksud pada ayat 1 wajib berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini. Ya. Jadi pemerintah daerah pun juga mempunyai sistem ini. Ini Bu Iin ya, nanti kita lihat ya. Sesuai dengan kewenangannya ya. Ya, terus. Ya. Nah, stop. Nah, ini juga mencakup rencana RPJM dan RIK ya, dari acuan tadi. Jadi ini hal-hal yang untuk menyusun rencana 5 tahunan, ini, renselanya ini. Ya. Oke, pasal 16 dan seterusnya ya. Jadi ini betul-betul sampai pemerintah desa dan pelaksanaannya. Oke, jadi ini perpres yang nanti minggu depan kita akan lebih detail lagi. Kita akan undang beberapa ahli juga ya untuk memahami ini. Tapi intinya ini kita bisa melihat perubahan yang dimaksud Undang-Undang Kesehatan setelah 2 tahun 8 bulan ini baru komprehensif dengan keluarnya perpres ini. Jadi kita bisa kalau dalam mobil itu sudah masuk persneling yang bisa melaju sampai 4 lah. Kalau Undang-Undang Kesehatan itu baru persneling 1, PP persneling 2, nah ini sudah sampai persneling 3 atau 4 nih. Sudah bisa ya lancar seperti itu. Oke, saya akan berhenti di sini. Mohon komentar dari UIN ya sebelum nanti akan ada diskusi dulu dan nanti akan terakhir Mbak Lusa untuk step-step Rensra ya. Silakan Bu Iin, monggo. Ya, terima kasih Prof dan Bapak Ibu semua. Saya rasa pasti harus terjadi perubahan besar Prof berkaitan dengan adanya Perpres nomor 13 tahun 2026 karena di situ juga nyata tertulis tersirat secara jelas bahwa desa itu dapat menetapkan upaya pengelolaan kesehatan sesuai kewenangan desa. Artinya penguatan desa ini harus mulai dilakukan dari semua sektor, terutama dari sektor kesehatan. Ini akan sangat dominan karena sebetulnya permasalahan semua itu ada di desa. Mungkin izin supaya itu saya izin boleh diberi akses untuk share atau ini masih diskusi-diskusi dulu, Prof. Izin Ibu bisa langsung share screen. Siap. Ya, Bapak Ibu dan Prof. Laksono ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas tadi itu sebetulnya harus berkaitan apalagi tadi ketika kita bicara berkaitan dengan alur daripada perencanaan. Jadi sebetulnya Perpres sendiri ini tidak memberi kewenangan, tetapi Perpres hanya mengoperasionalkan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang. Jadi biar bagaimanapun kita harus kembali ke undang-undang, kemudian Permendagri dan secara operasional itu berada pada aturan-aturan yang ada pada Perpres yang terbaru yaitu 13/2026 dan di situ saya lihat perubahannya cukup bermakna. Kalau alur ini mau tidak mau harus kita tetap ikuti RPJMN untuk tingkat nasional, RPJPN sampai kemudian kalau di desa itu harus menyusun RPJM desa, kemudian RKP desa dan alokasi anggaran desa. Ini saya rasa itu masih aturan-aturan yang sama, tetapi dengan adanya kewenangan yang diberikan untuk operasional kewenangan tersebut itu pada Perpres nomor 13 tahun 2026 pasti kebijakan-kebijakan harus untuk berpikir bahwa desa itu menjadi kunci karena sebetulnya di level atas itu
akan banyak bisa selesai jika persoalan di desa selesai karena urusannya desa. Cuman agak sedikit ganjalan juga, Prof. Kenapa kok hanya disebut desa dan bukan kelurahan? Selama ini di lapangan yang terjadi adalah kalau desa ada dana desa, sedangkan kelurahan ini yang malah kadang terabaikan walaupun dia berada di kota. Biaya operasional posyandu dan lain sebagainya sering terhambat. Justru yang di desa ini yang aman karena ada dana desa dan ada kementerian desa yang benar-benar memperhatikan itu. Tapi kementerian desa di kelurahan ini juga jadi masalah, ada unitnya sama. Kemudian untuk sinkronisasi berkaitan dengan dokumen perencanaan untuk perspektif Permendagri nomor 86 tahun 17, saya rasa mungkin tidak terlalu kita bahas karena ini sudah merupakan satu kesatuan. Tetapi di dalam Permendagri 86 tahun 2017 itu mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Otomatis perpres yang kita lakukan tidak bisa lepas daripada yang ada di sini. Jadi mau tidak mau pasti ada penyesuaian kalau menurut saya dengan adanya perpres yang baru ini. Tentu fokus-fokusnya kemarin belum seperti yang ada di perpres, tetapi dengan adanya perpres ini, maka perencanaan ini saya rasa mesti direvisi dan disesuaikan menurut saya untuk teknis-teknisnya. Contoh yang tadi Prof sampaikan, siklus perubahan undang-undang kesehatan yang mengembalikan wewenang mengatur praktek dokter atau organisasi ke pemerintah, saya rasa sebetulnya banyak sekali yang sekarang sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi kita harus mulai menggeser karena kalau di NTT kemarin biasanya kalau ada NGO jalan itu awalnya mereka datang dengan program, tetapi saya rasa waktu saya atur tuh saya melarang karena apa? Mereka datang itu untuk membantu pemerintah. Jadi yang punya program adalah pemerintah, kamu bisa membantu yang mana yang itu dikerjakan. Kalau tidak sering terbalik, mereka datang dengan membawa program karena mempunyai duit. Jadi akhirnya mereka yang mengatur pemerintah. Nah, ini sering terjadi, tetapi kadang ini juga perlu keberanian-keberanian karena biasanya itu juga sudah ada jejaring-jejaring di level pengambil kebijakan di atas kita. Siklus perubahan ini contohnya untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pengembalian kewenangan yang mengatur praktek dokter dari organisasi profesi ke pemerintah. Ini yang tadi Prof sampaikan bahwa banyak masalah. Memang banyak, Prof, ini akhirnya terbelah menjadi dua kubu. Kalau yang dokter-dokter yang baru lulus dan tidak pernah mengenal zaman kejayaan organisasi profesi yang sangat dominan, kan kebetulan saya juga pernah jadi ketua beberapa organisasi profesi, saya pengurus di IAKMI juga, PPPKMI, pengurus di PDGI, dan itu uang itu melimpah dari pelantikan peserta saja untuk masuk dalam organisasi kita. Itu saja uangnya udah dapat banyak, ini belum bikin kegiatan tuh sudah banyak, apalagi kalau iuran dan lain sebagainya. Jadi cepat sekali mendapati, dan itu zaman kejayaan. Ketika para tenaga medis ataupun pengurus organisasi profesi itu pernah merasakan itu, tentu ada perubahan-perubahan yang dia rasakan. Nah, biar bagaimanapun itu juga ada masalah tersendiri, walaupun mungkin tidak terlalu nampak karena sudah diatur dengan undang-undang. Kalau untuk teman-teman yang baru, artinya mereka baru masuk dalam organisasi profesi itu, saya rasa karena undang-undangnya sudah berlaku, mereka tidak terlalu mempersoalkan. Tetapi ada hal yang kadang mereka persoalkan karena ada kuasa-kuasa yang hilang. Kalau dulu dominan dalam rekomendasi izin praktek, pengawasan etik dan disiplin, penentuan standar profesi, dan sekarang kewenangannya itu sudah tidak ada pada mereka, tetapi ada di pemerintah walaupun mereka dilibatkan. Nah, ini yang terjadi, Prof, di NTT ini belum semua standar.
Karena ada yang sudah mempunyai perizinan satu pintu, itu murni dinas kesehatan pun bahkan tidak ikut ngurus lagi. Orang ngurus izin datang ke dinas perizinan satu pintu, berikan syarat-syaratnya dan keluar dan selesai. Justru mereka bangga kalau hari itu urus, hari itu selesai. Itu adalah rekor bagi teman-teman di dinas perizinan. Tetapi hal-hal teknis kadang yang tidak miliki pengetahuannya atau wawasannya oleh teman-teman di perizinan itu masih minta ke dinas kesehatan. Tetapi ada juga yang memang mensyaratkan ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Bahkan masih ada yang kembali ke yang lama. Tetap harus ada rekomendasi organisasi profesi walaupun itu bukan yang wajib mutlak, tetapi tetap itu dijadikan syarat, itu ada. Jadi ini adalah masa-masa transisi. Ya, kalau dulu dengan wajib rekomendasi organisasi profesi, kalau sekarang sudah bukan menjadi syarat mutlak, tapi bukan yang mensyaratkan aturan, tetapi kadang teman-teman di perizinan itu yang masih pakai versi lama. Oh iya ya, bagus juga kalau organisasi profesi itu memberikan. Jadi kadang masih memuat syarat rekomendasi organisasi profesi itu untuk tempat-tempat tertentu. Padahal sebetulnya itu sudah tidak lagi. Kemudian kalau STR yang dulu dominan bergantung pada organisasi profesi, sekarang tidak bergantung lagi, dan tentunya itu mengurangi hambatan administratif dan juga mempercepat proses masuknya tenaga medis. Tetapi di luar yang ini, Prof, ini ada masalah-masalah juga ketika dengan teman-teman organisasi profesi untuk penataan, pembinaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Ini ada masalahnya, contoh kasus, organisasi profesi ini memang sudah tidak punya kewenangan untuk urusan rekomendasi dan administrasi, tetapi ikatan mereka masih kuat yang kadang susah untuk pemerintah itu mengatur. Misalnya, yang pernah kami alami, ada satu daerah di kabupaten kota dengan 2 orang dokter spesialis tertentu, saya tidak sebut nama spesialisnya, itu dua-dua putra daerah, Prof. Jadi tidak selalu yang putra daerah itu akan betah dan tidak minta apa-apa. Itu juga hal yang keliru kok sekarang. Kalau dulu kan kita perjuangkan putra daerah supaya betah lama. Ternyata sekarang yang terjadi justru putra daerah yang kadang juga yang bertindak aneh-aneh. Mereka berdua meminta untuk kenaikan tunjangannya 20 juta per orang, minta tambah. Kemudian karena di kabupaten tersebut ada sekitar 25-22 dokter spesialis, dihitung-hitung Pemdanya nggak kuat, nggak bisa, maka mereka langsung tidak mau kerja, dan ketika kita masukkan dokter dari luar, dan ternyata itu kan ada ikatan ini sesama organisasi profesi itu. Mereka sudah turun pesawat, ditemui, dan dia pulang lagi naik pesawat untuk pulang. Jadi kadang ancaman sekarang bukan soal itu, tetapi ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Pada akhirnya terus pemerintah memberi bantuan yang untuk daerah terpencil itu insentif tambahan dan lain sebagainya. Itu bermula dari itu. Nah, itu juga tidak mudah karena mereka biasanya saling info, saling ini. Kalau dia lagi ngancem di sini, temennya masuk udah diancam, lu jangan masuk gitu. Nah, ini biasanya juniornya atau temannya atau sama-sama itu ada ikatan seperti itu. Dan masalah itu nyata dan banyak juga terjadi yang menjadi kesulitan kami di daerah juga untuk mengatur pelayanan yang ada. Peran spesifik aktor dalam siklus perubahan, saya rasa tadi sudah disampaikan Prof, bahwa dinas kesehatan itu sebetulnya kalau di levelnya masing-masing dia harus menjadi lead, dia harus mempunyai rencana yang jelas, standar pelayanan minimum yang akan diterapkan dan lain sebagainya. Nah,
Sedangkan organisasi profesi ini yang membantu menyusun standar etik advokasi kebijakan teknis. Idealnya seperti itu. Dan kolegium mengembangkan kurikulum dan standar, kemudian lembaga non-profit itu menjadi social partner. Tetapi dalam kenyataannya, ya memang tidak semua, tetapi masih terjadi gesekan-gesekan di bawah yang saya rasa mungkin ini karena masalah masa transisi dan lain sebagainya, tetapi itu masih terjadi. Kemudian dampak strategis tentunya bagi dinas kesehatan itu kewenangannya meningkat karena yang menerbitkan izin itu Pemda, walaupun bukan dinas kesehatan, tetapi anak buah gubernur. Artinya dinas kesehatan dengan mitra kita itu bisa memberi masukan. Kemudian kita bisa juga peningkatan kewenangan soal pengendalian distribusi tenaga medis. Karena pada saat ini surat tugas untuk kasus-kasus emergensi, kemudian izin pada praktek keempat dan lain sebagainya, itu surat tugasnya masih dengan kepala dinas, walaupun sekarang ada batasan-batasan oleh kementerian. Juga kewenangan meningkat berkaitan dengan pengawasan praktik layanan. Namun di balik kewenangan tentu ada tanggung jawab yang meningkat juga. Nah, harus memastikan kualitas dokter itu terjaga. Nah, ini juga tidak mudah. Mengatur dokter sekarang dengan zaman dulu mungkin agak berbeda. Apalagi kalau dokternya merasa sekolahnya bayar sendiri dan lain sebagainya, tidak ada ikatan-ikatan ikatan-ikatan beasiswa dan lain sebagainya. Ini kadang kita susah juga. Kemudian yang dapat beasiswa pun ini sekarang agak susah, cenderung untuk lari mencari tempat yang lebih enak ya. Jadi NTT jujur kami kesulitan karena yang disekolahkan oleh NTT pun nanti cari-cari masalah, kepingin pergi karena mungkin uangnya beda. Kalau uang sama pun misalnya sama-sama 50 juta di Jogja, di NTT 50 juta, pasti orang memilih di Jogja yang 50 juta daripada sama-sama 50 di NTT. Jadi NTT harus lebih tinggi. Tetapi untuk lebih tinggi itu kemampuan daerah terbatas. Jadi itu juga menjadi kesulitan tersendiri. Kemudian harus membangun sistem pengawasan yang kuat. Nah, seperti NTT ini dengan rentang kendali yang tinggi, kemudian dengan permasalahan-permasalahan kalau mungkin yang daerah yang uangnya cukup kan tinggal ya udah tinggal atur itunya saja, tapi ini masalahnya berbagai hal, bukan cuma soal penempatan dan mengatur, tetapi kami juga diperhadapkan dengan anggaran yang terbatas dan juga persoalan-persoalan fasilitas misalnya. Kami sering dihadapkan mau menempatkan dokter, alat belum ada. Ketika kita ditawari alat, mau ambil alatnya dulu, ternyata sampai 2 tahun dokternya nggak dapet. Akhirnya temuan pemeriksa, kemudian dianggap itu kelalaian, dianggap kami kerjasama untuk membeli alat dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi masalah bagi pengambil kebijakan di level dinas. Mungkin juga ke depan perlu dipikirkan, Prof, masukan untuk kementerian berkaitan dengan bagaimana keamanan bagi pengambil kebijakan. Karena betul seperti yang Prof katakan tadi, banyak sekali di antara teman-teman kami yang udahlah tidak mau beresiko, malas tahu, pokoknya disuruh ini ya ini aja, standarnya seperti itu aja, tidak ada effort sama sekali. Ya karena apa? Ada hal-hal yang memang tidak membuat kami sebagai pengambil kebijakan itu aman. Secara teknis memang ya kami harus kawal, tetapi keamanan pribadi itu kadang yang jadi masalah. Ini baru belum kepentingan-kepentingan lain. Ini baru soal misalnya kita ditawari alat, misalnya alat untuk dokter spesialis jantung, mau diberi kementerian, kalau kita ambil ternyata dokternya nggak datang-datang, kami temuan, Prof. Tapi kalau kita tolak, ternyata tahun depan ada dokter yang ditawarkan ke situ nggak ada alat. Ini memang serba dilema.
Jadi dari kewenangan ini tentu ruang intervensi daerah ini menjadi lebih besar, bisa mengatur penempatan dokter sesuai kebutuhan, bisa mempercepat layanan di daerah terpencil, tetapi juga masih ada faktor-faktor lain yang saya rasa tiap daerah mungkin berbeda-beda. Eh, Apakah semua pihak sudah menerima perubahan ini? Ya, yang terjadi belum semua pihak menerima. Bukan menolak, karena ini sudah undang-undang, jadi bukan menolak, tapi lebih tepatnya masih dalam fase transisi. Karena dilihat kebijakannya sudah mulai jalan, tetap jalan, organisasi profesi, tetapi masih banyak mengkritisi, masih banyak kasak kusuk, akhirnya nanti terjadi gesekan-gesekan dengan dinas kesehatan dan nanti akhirnya kadang ada yang menyerang secara pribadi, misalnya seperti itu juga jadi masalah. Kemudian kolaborasi mulai berjalan. Sudah berjalan antara organisasi profesi dilibatkan dalam bagaimana untuk memperkuat SDM kesehatan, kemudian menjaga kualitasnya dan lain sebagainya, itu sudah mulai berjalan, namun tentunya belum ideal. Jadi ada penyesuaian, tapi masih ada gesekan-gesekan kecil. Karena apa? Persepsi yang ada itu mengambil alihan dan pergeseran kekuasaan dari OP ke negara. Jadi itu dianggap pengurangan peran profesi. Kemudian implementasi ini masih belum seragam, jadi di setiap kabupaten ini masih masing-masing, jadi belum sama semua. Ada yang masih, yang tadi saya katakan, izin nggak perlu, rekomendasi OP, tapi ada yang masih, ya kan yang kenal mereka, biar aja, minta aja, supaya lebih aman, walaupun itu opsional, tetapi tetap itu dicantumkan, itu juga masih ada. Kemudian power pemerintah daerah ini belum kuat karena secara finansial, memang secara aturan sudah kuat, tetapi power internal sendiri ini belum kuat, termasuk kemampuan untuk mengkoordinir, mengatur dengan persoalan-persoalan yang banyak itu. Jadi tetap memang masih membutuhkan support-support dari yang lain. Terus belum terbangun seutuhnya, masih ada kecurigaan akan ada penyalahgunaan kewenangan. Ya, kalau dulu di OP dalam tanda petik mungkin kita tahu semua ya, anggaran besar dan sebagainya, tetapi jangan sampai di pemerintah juga ada penyalahgunaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR supaya transparansinya itu ketika dikelola oleh pemerintah itu harus nampak sehingga orang percaya bahwa setelah dikelola oleh pemerintah ternyata lebih bagus. Jadi ada dua kelompok yang masih mempermasalahkan dan tidak mempermasalahkan. Bagaimana respon Dinas Kesehatan menerima wewenang untuk mengatur lebih baik? Nah, mengatur ini tidak mudah, Prof. Potensi konfliknya itu masih ada. Kemudian ada sebagian organisasi profesi yang yang masih resisten. Jadi, tapi tidak semua. Ini organisasi-organisasi profesi tertentu yang dalam tanda petik biasanya yang kuat dan besar. Nah, itu yang masih resisten dan kadang memberikan perlawanan, jeb-jeb ringan lah begitu. Jadi terus kemudian ada kasus tertentu ya antar anggota OP yang kuat tuh saling mempengaruhi dan itu akan membuat masalah tersendiri untuk penempatan. Ya, strategi pendekatan yang dibuat pasti kolaboratif, yang pasti meminimalisir konfrontatif, karena tidak mungkin pemerintah itu akan membuat konfrontatif dengan OP karena memang butuh, dan ketika dihadapkan pada semua mogok misalnya, atau layanan tidak ada, atau cuti rame-rame bareng misalnya, itu saja sudah membuat kalang kabut pemerintah. Dan saat ini pemberitaan viral, jadi bisa cepat sekali berita-berita yang bisa juga
Artinya beritanya sebetulnya tidak heboh, tetapi akhirnya banyak bumbu-bumbu yang terjadi sehingga menjadi bagi pengambil kebijakan menjadi sebuah ancaman karena saat ini kan pemerintah juga pasti butuh keamanan dan juga ketenangan. Kemudian strategi yang lain adalah membangun sistem yang kredibel, yang tadi transparan, karena dicurigai, wah diurus ya pasti nanti dikorupsi, misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita tunjukkan bahwa ketika diurus pemerintah, itu bisa transparan. Dan juga membuat mekanisme atau sistem pemantauan dan pengaduan. Jadi kami punya namanya NTT memanggil. Jadi semua dokter yang sekolah, yang apa itu di dalam aplikasi itu ada. Jadi udah ketahuan ini kapan pulang, ini di mana, ini apa-apa itu sudah ketahuan. Dan kalau yang harusnya dari universitas sudah terhubung itu sudah lulus tapi nggak pulang dan sebagainya. Nah, ini proses-proses selanjutnya itu juga kami harus lakukan. Dinkes sebagai regulator dalam implementasi perizinan dokter praktek apakah sudah baik? Ya jawabannya untuk Pemda itu sudah relatif baik tapi belum optimal. Hal yang berjalan ya ada standar profesi yang kuat, OP itu terlibat untuk menjaga mutu dan etika, kemudian filter kualitas tenaga medis, rekomendasi OP itu digunakan sebagai second opinion untuk memastikan kompetensi dan integritas. Tapi itu bukan mutlak. Kemudian perlindungan pasien, mekanisme ikut menjaga keselamatan pasien melalui pengawasan etik dan disiplin juga itu mulai berjalan, walaupun tadi saya sampaikan ada kasus-kasus tertentu menggunakan pasien untuk ancaman. Jadi saya sedih juga ada beberapa kasus mogok 2 orang dokter yang itu adalah spesialis yang memang penting di dalam hal pada saat orang melakukan operasi, akhirnya ada ibu hamil yang harusnya dioperasi tidak bisa, meninggal dan lain sebagainya. Jadi itu digunakan sebagai ancaman. Saya sering bilang, nah ini apa bedanya dengan teroris ya? Kalau teroris kan mengancam menggunakan manusia. Nah ini juga seperti itu. Jadi tapi itu oknum dan harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Ya kadang OP-nya ini bisa membantu mereka, kadang juga bisa membantu kita. Nah, yang susah kalau yang membantu teman-teman yang tadi melakukan hal-hal yang sudah tidak disiplin. Baru sekarang kan pemerintah ini susah ketika diviralkan. Ketika sudah viral, walaupun itu hal yang tidak benar, tetapi kami susah sebagai pemerintah untuk bisa meluruskan. Jadi yang bisa ya sudah terima hujatan, terima itu dijelaskan sekali, tapi tetap itu ya tunggu reda kan seperti itu. Tapi ini terjadi juga dan berulang-ulang terjadi bukan 1-2. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tantangan dalam perubahan strategis untuk kapasitas SDM, Prof dan Bapak Ibu sekalian, kesenjangan kompetensi strategis di tingkat teknis dan SDM di tingkat pengambil kebijakan. Kok tadi di tingkat teknis? Untuk pengambil kebijakan itu orang lebih banyak sekarang ada fenomena quiet quitting, yaitu udahlah kerja secukupnya saja tanpa mau mengeluarkan effort yang lebih. Aku digaji berapa ya itu udahlah yang saya kerjakan sesuai job desk ya tanpa membuat inovasi-inovasi. Bahkan itu menjadi orang yang tidak mau punya ambisi untuk memegang jabatan. Karena apa? Memegang jabatan tuh sekarang itu repot dan membahayakan. Secara hukum beresiko, secara hubungan personal dengan teman sejawat juga jadi masalah, dan juga risiko-risiko sosial lainnya. Nah, ini sudah mulai bergerak ini fenomena ini bahwa wah sekarang dapat apa? Apalagi negara zaman susah begini, lebih enak ngurus praktek saja daripada ngurus
di pemerintahan. Nah, ini banyak terjadi sekarang. Jadi susah kalau kita mendapatkan SDM yang berkualitas, tetapi sebetulnya berkualitas, tapi mereka udah males daripada repot. Nah, ini terjadi sekarang. Nah, ini kita juga repot. Jadi tadi kalau Prof katakan ada yang cuek-cuek, emang gue pikirin, dan itu terjadi, Prof. Memang yang Prof sampaikan itu terjadi di lapangan. Bahkan tidak mau dengan jabatan, sudahlah saya ini aja, yang penting saya nanti praktek sore dan lain sebagainya. Praktek pagi, praktek sore, kok jadi pejabat nggak bisa praktek pagi, praktek sore, saya seperti itu. Kemudian resistensi perubahan, keengganan keluar dari zona nyaman birokrasi, tidak mau repot dan tidak mau beresiko. Kalau dulu pakai apa ya sudahlah pakai itu, daripada dimusuhi teman, daripada ini seperti itu, tidak mau repot. Sudah gitu ada keterbatasan data kesehatan ini dibutuhkan, ini terfragmentasi, tersebar di berbagai tempat dan sistem, sehingga sulit mengakses. Kesehatan ini apa sih OPD yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan? Semua ada kaitannya. Tidak ada yang tidak ada kaitannya. Sehingga kesulitan untuk mengakses data secara cepat dan akurat akhirnya cenderung kembali mengkombinasikan dengan pola lama. Ketika diberi kekuasaan, akhirnya kembali pada pola lama. Apalagi kalau SDM-nya yang tadi, yang tidak ada effort dan juga tidak mau berpartisipasi aktif di luar job desk-nya. Sudahlah yang biasa begitu, ya itu dilakukan. Itu terjadi. Kemudian political will, perubahan kebijakan yang sering bergantung pada siklus politik. Ini nampaknya jarang disebut, tetapi ini malah dominan karena kepentingan-kepentingan politik ini sebetulnya mempengaruhi segala kebijakan. Contoh soal SDM, penempatan dan lain sebagainya, izin. Ya kalau yang minta ketua partai atau pengambil kebijakan anaknya itu ditolak susah, tapi begitu tidak ditolak di ACC nanti akan jadi bumerang, karena yang lain akan bilang, lah itu kemarin begitu kok boleh, saya kok nggak boleh. Nah, ini juga menjadi masalah-masalah dalam pelayanan dan juga penanganan dalam birokrasi. Pengelolaan, monitoring, dan evaluasi, ini kewajiban monitoring secara berkala, kemudian berbasis indikator kinerja, dan tentunya harus ada umpan balik. Ini implikasinya kalau kita sudah diberi kekuasaan atau diberi kewenangan yang lebih ini, mana mungkin kita bisa mengurus hal yang besar sampai ke desa, padahal urusan kesehatan itu masalahnya itu ada di desa. Nah, maka dashboard data kesehatan yang real time, yang berhubung atau terhubung dengan mungkin OPD lain, ini juga penting. Contohnya tadi Prof sampaikan terkait BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan saat ini per 1 April NTT itu provinsi memberhentikan pembayaran 38.000 peserta PBPUBP. Jadi PBPUBP itu 38.000 per 1 April ini yang dibayari provinsi NTT itu dihentikan karena memang duitnya tidak cukup. Tidak punya uang lagi. Padahal 80% anggaran yang ada di Dinas Kesehatan itu untuk bayar gaji dan juga bayar BPJS itu cukup besar. PBI-nya itu juga cukup besar. Nah, kenapa tadi evaluasi berbasis indikator kinerja termasuk bagaimana mitra-mitra itu harus terjalin erat? Karena contohnya PBI itu uangnya yang bayar dari yang mengeluarkan DPA-nya itu nempel di kesehatan, walaupun bayarnya itu langsung dari keuangan, tapi pengguna anggarannya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tetapi PBI yang kita bayar ini yang menetapkan itu adalah Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkes. Dan ternyata setelah kita sandingkan datanya tumpang tindih. Dengan data Dukcapil, dengan data
punyanya dinas sosial, itu semua tumpang tindih. Namun yang menetapkan dari pusat. Nah, ini juga perlu kerjasama yang erat antar kementerian lembaga kalau di pusat, dan kalau di provinsi juga antar OPD. Karena kita memang membayar, tetapi nanti kalau ada keluhan yang tidak terlayani, datangnya ke kesehatan, bukan ke eh, dinas sosial maupun dukcapil. Padahal data SK yang ditetapkan gubernur itu dasarnya dari dinas sosial. Nah, ini juga tentu akan jadi masalah. Contoh seperti sekarang, mereka bilang ini tumpang tindih, oh sekian dihilangkan, sekian di ini. Nah, tanpa dasar yang jelas, tiba-tiba ada yang meleset, maka akan tidak terlayani. Kita bisa membayangkan kalau peserta itu ternyata harus cuci darah dan terjadi masalah, itu akan viral, dan yang kena tentu bukan dinas sosial lagi, tapi dinas kesehatan. Nah, makanya ini data-data yang berkaitan dengan OPD lain maupun program yang berkaitan dengan lain itu memang harus diikat erat dengan kerjasama antar OPD yang baik. Dan di dalam Perpres nomor 13 2026 saya lihat di lampirannya itu hampir semua organisasi perangkat daerah di luar kesehatan itu ada semua kerjasamanya, apa yang dilakukan, apa tadi saya belum melihat secara detail, tetapi saya lihat itu banyak sekali. Kemudian peran lintas sektor itu juga sangat penting, seperti yang tadi saya katakan, Dinsos, DTSen-nya bagaimana, kemudian Dukcapil-nya bagaimana, karena ketika itu salah bayar, maka temuannya uangnya ada di Dinas Kesehatan. Nah, ini juga harus diatur. Memang kita jadi lebih berkuasa membayar dan sebagainya, tetapi dampak daripada kuasa yang diberikan kepada kita ini bukan tidak ada resiko, dan itu juga harus berhati-hati ketika data tidak cocok dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah. Kesimpulannya, kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah ini bukan semata-mata pengalian peran, tetapi bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan setiap masyarakat di kota maupun di pelosok mendapatkan layanan yang berkualitas, adil, cepat, dan juga berkelanjutan. Jadi sebetulnya bagi pengambil kebijakan di tingkat provinsi senang diberi kuasa lebih karena dia akan lebih gampang mengatur, tetapi di balik kuasa itu ada resiko-resiko, baik resiko kedinasan, resiko personal, dan juga hal-hal lain yang berkaitan. Mungkin ini juga perlu dipikirkan bagaimana supaya pengambil kebijakan itu menjalankan semua aturan itu bisa dengan aman, nyaman, karena dengan banyaknya hal yang berkaitan dengan sektor kesehatan, tentu kepentingan banyak pihak juga akan muncul di situ. Dan hal-hal lain non-teknis di luar teknis kesehatan itu juga pasti akan terjadi di situ. Sementara itu, Prof, terima kasih. Mohon arahan selanjutnya untuk hal-hal lebih lanjut. Terima kasih, Prof. Sinyal dari perguruan tinggi ini memang perubahan itu banyak terjadi ya, dan ada suatu paket gitu ya, yang Undang-Undang Kesehatan, ada PP-nya, ada Perpresnya, tapi ternyata juga di lapangan sebagian peduli, sebagian tidak peduli. Ya nih. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ada 500 lebih kabupaten kota, ada 38 provinsi ya, mungkin tambah lagi ya. Nah, ini bagaimana undang-undang itu bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, dan tentunya ini butuh apa yang kita sebut sebagai perhatian dari dinas kesehatan setempat, responnya apa, termasuk nanti rensanya ya. Oke. Nah, sebelum sampai rensa kita akan lihat dulu ya, diskusinya dulu ya. Mungkin ada yang dari hadirin sekalian di sini mau diskusi, mau tanya atau komentar pada Bu Iin, pada saya, silakan. Ya. Izin Prof, sementara belum ada Prof, kami mau baca lebih detail terlebih dahulu terkait dengan Perpres terbaru tersebut, karena memang kemudian ada keterkaitan desa ya. Poinnya sebetulnya ketika sudah ada Perpres ini, maka secara teknis implementasi operasional nantinya kita akan banyak libatkan desa, dan itu mungkin bisa masuk di dalam dokumen perencanaan kita, Prof. Ya,
Jadi artinya selama ini Pak Yo ya dia belum ada sampai desa ya, belum ya? Sebetulnya sudah diimplementasi, cuman memang kemudian keterlibatan yang secara langsung itu kan tidak muncul di dalam dokumen perencanaan apapun, Prof. Iya ya. Oke, ini salah satu tadi pembaharuan juga ya, pembaruan atau sesuatu yang baru dari Perpres ini yang mungkin kita perlu betul-betul untuk istilahnya itu kita perhatian kan EGP tadi. Jadi karena ini juga tebal juga loh, Perpresnya berapa halaman ya? 200 lebih halamannya. Ya, undang-undangnya tebal, PP-nya tebal, tulisnya tebal, nanti orang males itu ya, kan nggak males Pak ya, ya Pak Yo ya. Iya Prof, mau nggak mau kan Prof. Jadi memang kemudian kita kembali ke minggu yang lalu bahwa nanti kita susun ini dokumen Renstra atau dokumen perencanaan ini bukan sekedar formalitas yang begitu Pak. Semangatnya masih seperti itu Pak. Ya, nanti kita akan buka hari Sabtu ini Pak. Kita akan coba Sabtu itu kita juga akan banyak. Kalau mau hadir di UGM, monggo loh. Sabtu kan nggak ada rapat loh. Jadi kalian main-main ke sini. Ya, tapi UIN jauh ya. Kapan UIN ke Jogja? Oke, jadi ini artinya memang sesuatu yang baru itu ada ya dalam Perpres ini, dan ini yang membutuhkan betul-betul perhatian dari teman-teman di Dinas Provinsi atau Dinas Kesehatan Provinsi dan yang terkait tadi Dinas Perempuan, Bapom, Balai POM, Badan POM, kanwil dan yang pusat yang ada di sini, macam-macam. Oke, ada lagi silakan dari peserta yang ada di luar Jawa, ada? Oke lah, nggak apa. Nanti ini Perpres memang baru sekali ya, baru beberapa hari yang lalu ya mungkin ya. Nah ini yang nanti kita akan bahas minggu depan, mungkin juga kita akan lebih dalam lagi. Nanti ada tim UGM yang akan coba membuat semacam analisisnya ya di sini ya. Oke. Dah, ada lagi pertanyaan, komentar? Saya mau Bu Iin. Jadi gini Bu Iin ya. Jadi kalau kita lihat tadi dalam Bu Iin tadi menyatakan ada suatu transisi ya. Ya. Nah transisi ini itu sebetulnya bisa unlimited. Nah, adanya Perpres yang baru ini itu akan mempercepat transisi ini. Nah, makanya kalau saya pribadi melihat bahwa kita harus menguasai Perpres ini sebagai satu regulasi yang ini loh yang kita harus lakukan. Nah, teman-teman di NTT yang tadi yang sebagian yang mungkin malas mikir ini, memang mereka nggak bisa diajak atau sudah apatis dengan perubahan. Ya, sebetulnya masih bisa diajak, Prof. Tetapi biasa tunggu momen karena kalau semangat sudah turun itu sudahlah, udah paling ya begini kan begitu. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Apalagi saat ini kan kondisi anggaran kita nih bahkan mau 9.000 P3K saja mau diberhentikan, Prof. Kapan hari saya viral masuk gara-gara saya merumahkan P3K paruh waktu yang tenaga honor calon P3K paruh waktu, karena sangat berisiko kalau tetap saya pekerjakan. Kalau tiba-tiba malpraktek terus dia belum ada SK kan pasti saya akan kena masalah juga. Nah ketika dirumahkan juga jadi viral karena sensitif soal pekerjaan itu. Jadi memang kadang kita pengambil kebijakan sering dilema. Dengan banyaknya kewenangan, berarti banyak kepentingan yang harus kita layani, Prof. Nah, itu juga menjadi masalah tersendiri. Jadi akhirnya teman-teman kadang sudahlah, inilah gitu. Apalagi tadi ini zaman-zaman kemarin kan 1 tahun ini kan gubernur, bupati hampir semua baru. Jadi mereka juga pasif, mau ngurus ini itu, udah aku nunggu aja, aku belum tentu tetap bisa seperti itu. Contoh itu juga sangat mempengaruhi. Jadi akhirnya stuck semua, Prof. Ketika terjadi hal itu. Mereka butuh kepastian, butuh keamanan, butuh itu. Jadi mungkin harus ada juga yang mengatur hal-hal seperti itu. Karena kalau tidak, dalam bahaya. Contoh tadi saya katakan, Prof, misalnya kita dapat tawaran alat nih dari kementerian. Mau nggak ini alat, kita butuh, kita mau. Ternyata dokter yang akan mengoperasikan alat itu sampai 2 tahun kami tidak dapat, misalnya Prof. SDM-nya tidak dapat. Itu nanti kami temuan oleh kejaksaan, Prof. Nah, hal ini juga menjadi hal yang
Akhirnya orang ya udahlah, kita mau cari apa begitu, mau cari persoalan, belanja masalah. Jadi mereka sering membahasakan itu belanja masalah. Jadi akhirnya karena tidak aman ya sudah pasif. Nah, ini memang agak susah untuk membuat yang seperti itu. Jadi sebagian besar fenomena ini sudah mulai muncul, Prof. Ya, oke ya. Nah, oke. Memang situasinya sekarang seperti timingnya pas betul sistem kesehatan kita itu kekurangan dana betul ya. Entah dari kuratif, BPJS-nya defisit, kemudian juga ada efisiensi anggaran. Ya. Memang situasi sekarang memang agak berat, tapi nggak apa lah. Artinya tetap kita adanya regulasi-regulasi baru ini kita mesti pelajari, itu yang penting. Ya, Oke ya. Karena waktunya kita akan masuk ke, terima kasih Bu ini ya. Nanti kita akan masuk pada respon. Nah, responnya itu adalah nyusun Renstra ini. Nah, ini secara teoritis nanti Bu Lusa akan membahas mengenai konsep Renstra ini yang diambil dari buku yang sifatnya non-profit ya. Jadi bukan sebuah buku yang berasal dari perusahaan profit tapi non-profit. Oke, silakan Bu, gantian di sini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah dibahas bahwa mungkin banyak ya perubahan yang sudah terjadi, kemudian bagaimana beradaptasinya. Jadi mungkin ini sedikit ada yang mengulas dan supaya kita bisa bersambung langsung dengan bagaimana sebenarnya Renstra menyesuaikan dengan regulasi yang kemudian turun dan kemudian kita sesuaikan dengan perencanaan di daerah. Nah, sebenarnya yang pertama adalah tadi mungkin sudah dibahas juga ya oleh Bu Iin bahwa peran Dinas Kesehatan itu menjadi regulator. Tapi mungkin kita bisa meng-highlight bahwa ada perubahan dari peran sebelum adanya UU Kesehatan 2023 dengan saat ini. Mungkin yang paling terlihat adalah sinkronisasi dokumennya begitu. Jadi sebelumnya Renstra itu bersifat lebih otonom. Jadi mungkin daerah akan menyusunnya masing-masing walaupun sudah mengacu pada RPJMN. Namun di tahun kemarin kita ketambahan mandat dari RIBK sehingga wajib sinkron itu ada regulasinya begitu ya. Jadi RPJMN, kemudian RIBK, kemudian Renstra Kemenkes, kemudian diartikan di RPJMD dan Renstra OPD. Nah, sebenarnya ini basicnya pendekatan outcome oriented dengan nilai publik. Jadi kalau kata Mark Moore itu organisasi itu sebagai means to an end. Jadi yang dikejar adalah sebenarnya bagaimana nilainya di publik dan bukan hanya sekedar eksistensinya dan hadir. Jadi ada 3 yang dia highlight. Yang pertama adalah nilai substantif. Jadi bagaimana dampak langsungnya itu kepada masyarakat. Misalnya yang sudah sering kita rumuskan ya penurunan stunting, AKI-AKB begitu ya. Kemudian yang kedua adalah legitimasi dan dukungan. Jadi bagaimana organisasi itu didukung juga oleh stakeholder dan masyarakat luas dan kebutuhannya juga selaras dengan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas operasional. Jadi program-program yang dijalankan atau indikator-indikator yang kemudian keluar harapannya juga realistis untuk dijalankan sesuai dengan anggaran, SDM, dan juga resource lainnya yang juga mendukung atas program tersebut. Secara teori seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh pergeseran dari output ke outcome sebelumnya, misalkan kita ambil di sini ada imunisasi dasar, yang outputnya awalnya adalah 90% misalkan bayi mendapatkan imunisasi. Tapi outcome yang lebih besarnya adalah bagaimana penurunan kasus PD3I-nya itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu di Dinas Kesehatan terutama ini sudah menjadi satu hal yang sering juga dilakukan dan sering juga disesuaikan sesuai dengan mandat dan juga masalah yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat ini sebagai 2 blok besar, jadi yang di atas adalah blok pelaksanaan program, yang di bawah adalah blok penyusunan anggaran. Jadi blok penyusunan anggaran ini kan sering terjadi di masa-masa kita melakukan perencanaan. Yang kita sering lakukan melalui dokumen perencanaan berdasarkan RPJMD, kemudian disesuaikan dengan dana daerah dan sebagainya. Tapi mungkin yang perlu dilihat adalah kaitannya dengan output dan outcome akan sampai di mana sebenarnya kita menyusun perencanaan itu sendiri. Jadi di atas ketika A dan B selesai, kemudian di atas ini di blok pelaksanaan program apakah hanya sampai di dana terserap oleh program. Jadi ini seringkali kita berapa persen penyerapan anggaran di akhir tahun itu menjadi highlight satu penilaian tersendiri. Tapi sebenarnya kan kita
tujuan lebih besarnya adalah bagaimana perbaikan status kesehatan penduduk. Jadi dana yang terserap optimal memang berdampak langsung pada perbaikan status penduduk. Harapannya seperti itu, sehingga perencanaan dari awal bukan hanya bagaimana dana terserap, tapi bagaimana juga program bisa berjalan dengan lebih baik begitu. Nah, kita masuk ke kerangka regulasi dan landasan teknis. Mungkin Bapak Ibu juga sering sudah sangat ya dengan beberapa regulasi penyusunan Renstra. Jadi kalau kita tahu bahwa regulasi itu bersifat kontinum gitu ya, dari paling politis ke paling teknis. Jadi kalau yang politis itu kita tahu bahwa UU, kemudian yang paling teknis sampai di tingkat Permenkes atau Perda seperti itu. Nah, sebenarnya periode transisi besar tadi sudah banyak cerita, mulai dari UU 17 tahun 2023, kemudian kita ada RIBK, kemudian ada peraturan-peraturan turunan yang kemudian keluar di PP 28 tahun 2024, itu kaitannya dengan 17 tahun 2023, kemudian yang terbaru ada Perpres 13 2026, kemudian sebelumnya dalam penyusunan Renja dan Renstra kita sudah sering menggunakan Permendagri sebagai acuan, dan juga di 2025 ada Inmendagri tahun 2025 yang melegitimasi keselarasan itu harus ada dari pusat sampai daerah. Nah, ini hierarki gambaran yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering lihat bagaimana posisi RIBK yang kemudian harus diterjemahkan sampai daerah dan diikuti dengan penyesuaian anggarannya, gitu ya. Jadi sinkronisasinya bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Jadi antar kementerian dan lembaga, kemudian antara OPD di daerah juga itu perlu sinkronisasi. Jadi yang di awal sini itu memang bentuknya adalah perencanaan, tapi yang semakin ke kanan ini adalah blok penganggaran begitu. Jadi perencanaan diikuti dengan penganggaran juga ya, sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau RIBK ini gambaran rumah yang juga mungkin sering dilihat. Jadi ada 6 sasaran strategis yang kemudian diwujudkan dalam program-programnya di pilar-pilar rumahnya ini, kemudian diturunkan menjadi indikator level program dan kegiatan. Mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah ada contoh-contohnya yang harus ada yang masuk RPJMD, harus ada yang masuk Renstra. Nah, kemudian ini highlight Inmendagri 2 tahun 2025. Jadi mungkin karena sudah berlalu di tahun kemarin, saya yakin Bapak Ibu juga sudah melalui ini begitu ya. Jadi kalau misalnya kita highlight ada batas waktu kritis bahwa RPJMD memang harus ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Namun beberapa daerah di tahun kemarin kita tahu dengan segala tantangannya di masing-masing mungkin ada yang lebih dan harus mengejar penyusunan RPJMD. Kemudian terkait Ranwal itu harus sudah 40 hari sejak pelantikan, kemudian diikuti dengan Renstra PD itu maksimal 1 bulan setelah Perda RPJMD. Nah, substansinya di situ juga dituliskan bahwa harus simultan dan terkoordinasi dengan Renstra PD, kemudian selaras dengan RPJMD 2025, 2029 dan Astacita, kemudian ada 17 program prioritas dan 8 quick win sebagai acuan cascading. Nah, ini tanggung jawabnya juga berbeda. Jadi dari gubernur yang menetapkan Perda RPJMD, kemudian Bupati dan Wali Kota menetapkan setelah RPJMD provinsi atau maksimal 6 bulan, kemudian Kepala PD ini menyusun Renstra PD secara simultan juga pada saat itu. Prinsip penyusunannya saya yakin ada 7, salah satunya teknokratik, partisipatif, kemudian politis, dan lain-lain. Kemudian perlu adanya cascading mulai dari visi misi kepala daerah sampai ke tujuan sasaran dan outcome-nya. Data baseline yang digunakan 2020 sampai 2024 sebagai dasar proyeksi target. Kemudian secara administratif harus sudah masuk ke SIPD, kemudian salinannya sudah dikirim ke Mendagri maksimal 1 minggu, dan rancangan ini menjadi pedoman RKPD di tahun 2026. Nah, Permendagri 86 2017 ini menyusun lebih teknis yang saya yakin setiap tahun juga dipakai untuk penyusunan Renja, namun ini juga menjadi acuan untuk menyusun Renstra. Jadi panduan teknisnya itu mengatur mulai dari format, kemudian sistematika, kemudian isi dokumennya seperti apa, termasuk cara penulisan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Kemudian juga ada tabel-tabel yang mungkin harus disesuaikan juga. Kemudian ada di sana juga disampaikan mekanisme sinkronisasi. Jadi mewajibkan Renstra OPD itu selaras dengan RPJMD kepala daerah. Kemudian ada standar indikator dan evaluasi yang menetapkan IKU yang bersifat outcome, kemudian bukan hanya sekedar output, dan evaluasinya dilakukan di tiap tahun dan midterm-nya seperti itu. Jadi 86 2017 lebih ke panduan teknis, kemudian apa saja yang harus ditulis, apa saja yang harus ada, dan apa saja yang memang
bisa dilaporkan. Maksudnya ada capaian program, kemudian ada SPM di sana juga seperti itu. Nah, langkah perencanaan strategis sebenarnya kalau kita ada beberapa rujukan yang bisa kita lihat, ini mungkin salah satunya dari WHO, Strategizing National Health in 21st Century of Handbook. Jadi kalau misalkan kita melihat ini mulai dari population consultation, kemudian situation analysis, kemudian priority setting, ini sebenarnya secara garis besar daerah sudah melakukan mulai dari musrenbang, kemudian pengumpulan masukan dari masyarakat, kemudian dibahas juga di tingkat daerah sampai dengan budgeting, kemudian monitoring dan evaluasi di akhir. Nah, mungkin ini yang ada 10 strategi yang dibahas berdasarkan Bryson, jadi salah satu buku tentang strategic planning for public and non-profit organization. Jadi yang pertama itu inisiasi dan kesepakatan terkait proses strategic planning. Yang tadi ya mungkin kita banyak juga melakukan musrenbang, sampai di akhir adalah menilai ulang. Ini mungkin lebih ke bagaimana mengevaluasi begitu ya strategi yang dirumuskan dan proses perencanaan strategis. Nah, mungkin kalau misalkan kita coba untuk melihat begitu ya dari langkah 1 sampai 3 adalah itu pondasi perencanaannya. Yang pertama yang tadi ya inisiasi dan kesepakatan. Jadi kita menentukan stakeholder yang akan dilibatkan, internal dan eksternal, misalkan Bapeda, DPRD, Puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Kemudian disepakati outcome yang mungkin akan dikerjakan bersama, timeline-nya bagaimana, peran timnya, media komunikasi kalau diperlukan, kemudian komitmen bersamanya seperti apa. Di sini bisa menggunakan juga matriks power dan interest. Jadi sebenarnya stakeholder mana yang memiliki power dan interest yang tinggi, atau ada stakeholder yang memiliki power yang tinggi tapi interestnya kurang dan sebagainya. Jadi untuk memetakan prioritas keterlibatan stakeholder itu sendiri. Yang kedua adalah identifikasi mandat organisasi. Nah, mandat formal seperti yang kita tahu tadi regulasinya, kewenangan berdasarkan undang-undang, PP, Perda, dan RPJMD. Yang tadi kemudian alurnya juga tadi mulai dari RPJMN sampai RPJMD, kemudian diterjemahkan sampai Renstra. Nah, di sini menentukan juga bahwa Dinkes sebagai apa gitu, apakah sebagai regulator, operator layanan, atau memang keduanya. Ini akan menjadi arah penentuan mandat organisasi itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi misi dan nilai organisasi. Saat ini visi Dinkes itu kan memang diturunkan dari visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, jadi memang bukan dibuat sendiri. Kemudian misinya itu mencerminkan nilai organisasi sendiri sebagai regulator di sektor kesehatan. Nah, pendekatannya yang tadi, yang ada 7 yang disebutkan di Inmendagri, salah satunya teknokratik, partisipatif, atau politis. Jadi ini mungkin perlu pendekatannya itu disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya seperti apa. Kemudian langkah yang keempat dan 6, jadi setelah kita menentukan pondasi, yang 4 sampai 6 bisa dibilang itu adalah analisis dan bagaimana memformulasi strateginya. Yang keempat adalah menilai kondisi eksternal dan internal. Kalau di buku ini memang menggunakan SWOT, dan di beberapa daerah juga menggunakan SWOT. Tapi memang kalau kita mengikuti peraturan atau sistematika penulisan yang ada di Permendagri tidak diwajibkan. Tapi ya itu kan bagaimana kita memformulasi atau memetakan sebenarnya kekuatannya atau kekurangan daerah seperti apa sehingga bisa memunculkan strategi yang cocok untuk daerah itu masing-masing. Ini hanya contoh, jadi misalkan strengths-nya itu ada di SDM, kemudian kita memetakan fasilitas, jaringan, kemudian capaian programnya seperti apa, kemudian weakness-nya misalkan kita ada keterbatasan di kapasitas, di anggaran, di data tadi juga disampaikan, kemudian koordinasi lintas sektor yang kurang berjalan misalkan. Kemudian opportunities itu yang dari luar, kira-kira ada regulasi barukah yang bisa menjadi penguat, kemudian teknologi baru yang juga mungkin bisa lebih efisien dalam melakukan pelayanan, kemudian mitra juga yang bisa memperkuat dan sebagainya. Threats itu juga dari luar, salah satunya mungkin beban penyakit, mungkin seperti COVID itu beban penyakit yang tiba-tiba muncul seperti itu, kemudian keterbatasan anggaran lagi-lagi itu karena kita bergantung pada anggaran nasional misalkan, itu menjadi salah satu threats juga. Kemudian resistensi ini bisa berkaitan dengan stakeholder yang terkait yang harapannya bisa bekerja sama dengan bidang kesehatan. Yang kelima adalah identifikasi isu strategis di organisasi. Jadi setelah kita memetakan SWOT, kemudian isu strategis. Jadi isu strategis ini isu utama yang memang berdampak pada mandat
misi dan nilai organisasi yang tadi sudah ditentukan sebelumnya. Bisa bersumber tadi dari SWOT, kemudian tadi ada perubahan regulasi, jadi kita harus menentukan arah ulang, kemudian bisa jadi gap di Renstra sebelumnya, atau ada kebutuhan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang memang sangat urgent. Itu jadi isu strategis itu memang isu utama apa saja yang bisa langsung berdampak pada misi dan nilai organisasi itu sendiri. Kemudian setelah kita menentukan isu strategisnya, berarti memformulasi strategis itu untuk mengatasi isunya tadi. Jadi setidaknya ada 5 pertanyaan kunci yang mungkin bisa menjadi pedoman gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya alternatif praktisnya untuk memecahkan isu itu apa. Yang kedua, hambatan dalam pelaksanaannya apa. Kemudian yang ketiga, usulan utama dalam pelaksanaannya bagaimana. Kemudian langkah yang harus diambil dalam 1-2 tahun ke depan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam 6 bulan pertama. Jadi memang harus ada yang ditunjuk sebagai PIC untuk melakukan atau memastikan isu strategis yang kita rumuskan ini juga bisa berjalan dengan optimal. Langkah 7-10, setelah kita menentukan strateginya seperti apa, maka ini adalah lebih ke adopsi dan implementasi sampai ke evaluasi. Nah, kemudian jadi di 7 disebutkan bahwa ada review dan adopsi strategi. Jadi strategi yang tadi sudah disusun, disepakati bersama, kemudian disusun dalam dokumen Renstra. Kemudian tujuannya adalah supaya ada komitmen bersama-sama lintas OPD misalkan seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada visi organisasi yang efektif. Nah, jadi kalau tadi ada visi kepala daerah, jadi organisasi tadi kan menunjukkan misi. Nah, mungkin ini sebagai OPD sendiri harus menyimpan visinya sebenarnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya Dinkes itu ingin terlihat ketika berhasil? Misalkan kalau di sini contohnya menjadi penggerak utama sistem kesehatan daerah yang responsif, terintegrasi dan berorientasi hasil. Yang mana di masing-masing itu responsif itu seperti apa, terintegrasi itu bagaimana, dan berorientasi hasil itu bagaimana. Itu penerjemahan di masing-masing organisasinya. Kemudian yang ke-9 ada proses implementasi. Ini adalah mungkin yang paling banyak memakan waktu ya. Jadi proses implementasi program setelah kita melakukan perencanaan yang setiap tahun dilakukan itu kan renja, kemudian menentukan indikatornya seperti apa. Nah, proses implementasi ini yang mungkin akan banyak menemukan hambatan dan tantangan di lapangan. Termasuk misalkan keterbatasan di pencakupan wilayah, kemudian penanggung jawabnya berjalan kurang baik, kemudian timeline dan sebagainya. Ini sangat kontekstual daerah seperti apa. Nah, kemudian setelah proses implementasi, maka di hampir akhir tahun, kita akan melakukan review. Jadi monitoring kontinu untuk memastikan fit antara organisasi dan environment-nya, lingkungannya begitu. Jadi strategi mana yang tadi sudah ditetapkan itu ternyata berjalan cukup berhasil, atau memang perlu disesuaikan kembali supaya lebih berhasil lagi. Kurang lebih seperti itu, ada 10 tahapan dari buku yang sebenarnya kalau misalkan kita petakan di Permendagri 86 2017 itu sudah cukup tergambar begitu ya. Jadi ini 1-5 itu tadi kan disebutkan bahwa 1-3 adalah fondasi. Ketika sampai 5 itu termasuk persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal yang tadi Bapak Ibu mengajukan ranwal begitu ya. Kemudian 6 7 in between itu ada penyusunan rancangannya bagaimana, kemudian diartikan juga di forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah seperti itu, kemudian menetapkan visi organisasi yang tadi disampaikan, kemudian mengembangkan proses implementasi, ini kan termasuk penyusunan rancangan akhir, kemudian sampai ke penetapan. Jadi kurang lebih seperti itu proses yang selama ini berjalan, mungkin sudah bagian dari 10 tahap yang tadi disampaikan di teorinya Bryson seperti itu. Nah, kaitannya dengan Perpres 13 tahun 2026, saya coba meng-highlight sedikit tentang pengelolaan kesehatan, Bapak Ibu. Mungkin kita akan ada sesi sendiri tadi tentang Perpres, tapi ini tadi saya coba buka bahwa setidaknya ada 5 bab. Yang bab kelima adalah penutup, yang keenam adalah lampiran. Jadi yang paling banyak memang lampirannya. Tapi bab 1 itu kaitannya tentang ketentuan umum. Di sana disampaikan bahwa ada definisi kesehatan, pengelolaan kesehatan, upaya kesehatannya, kemudian sumber daya kesehatannya. Kemudian bab 2-nya terkait penyelenggaraan. Dibagi menjadi 5 bagian, mulai dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran, kemudian
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hingga sampai disebutkan sanksinya akan bertahap seperti apa. Kemudian di bab 3 ada tanggung jawab, jadi ada pembagian tanggung jawab mulai dari pusat, seperti apa, provinsi, kabupaten, kota, sampai tadi kita lihat sampai desa pun dituliskan di sana. Kemudian ada juga kebijakan afirmasi daerah 3T dan kepulauan. Kemudian di bab 4 ada koordinasi dan sinkronisasi. Di situ disampaikan ada forum koordinasi bidang kesehatan antar kementerian dan lembaga, dan juga ini diketuai oleh Menko PMK. Nah, yang di bawah ini upaya kesehatan tadi sudah dilihat mungkin sekilas listnya seperti itu. Upaya kesehatan apa saja yang masuk, mungkin hampir semua sebenarnya. Kemudian sumber daya kesehatan itu setidaknya ada 7. Kemudian siklus pengelolaan itu ada 4 besar. Jadi mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Jadi memang siklus yang selalu dilakukan, tapi mungkin ini lebih ditetapkan lagi. Namun di situ ada juga meng-highlight adanya sanksi, mulai dari teguran lisan, tertulis, sampai disinsentif bagi daerah yang tidak mengikuti, seperti itu. Nah, implikasi langsungnya bagi perencanaan daerah, sebenarnya beberapa pasal inti ini yang langsung ibaratnya mengikat gitu ya Dinas Kesehatan dalam melakukan perencanaan. Di pasal 12, kebijakan daerah ini wajib berpedoman pada kebijakan pusat, seperti yang sudah dilakukan. Kemudian di pasal 15, dituliskan bahwa RPJMN dan RIBK menjadi acuan penyusunan rencana 5 tahunan daerah. Kemudian di pasal 16 kaitannya dengan RPJMD dan Renja itu juga berpedoman pada RIBK. Kemudian di pasal 20 pusat berwenang memberi teguran dan disinsentif jika renstra daerah bertentangan dengan RPJMN dan RIBK. Jadi sampai di level teguran dan disinsentif. Jadi highlightnya dari Perpres 13 itu kalau kita lihat ada setidaknya ada 4. Jadi ada renstra memang harus selaras RIBK. Kemudian di sini disampaikan yang tadi ya pasal 20 bahwa pusat bisa memberikan teguran lisan tertulis hingga disinsentif finansial jika renstra OPD bertentangan dengan RPJMN RIBK. Kemudian yang kedua ada yang tadi ya menarik, ada kebijakan afirmasi untuk daerah terpencil dan perbatasan. Di pasal 22 mewajibkan pusat memperkuat afirmasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan berdasarkan pemetaan fiskal daerah. Jadi mungkin untuk NTT mungkin ya Bu Iin gitu. Jadi ini bisa menjadi satu pasal yang memperkuat gitu atau memperkuat advokasi anggaran juga. Harapannya seperti itu. Tapi nanti mungkin kita bisa bahas di sesi yang memang langsung tentang Perpres 13 2026. Kemudian yang ketiga ada perencanaan kesehatan lintas level. Jadi dari tadi ya pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga desa. Jadi di sini di pasal 16-17 itu mewajibkan kalau dari mulai RPJMD bahkan rencana kerja desa itu berpedoman pada RIBK. Sehingga RIBK posisinya yang tadi memang gambarnya adalah lintas institusi itu memang bisa diterjemahkan sampai ke tingkat desa. Jadi nanti mungkin Puskesmas harus juga bisa aktif begitu ya dengan desa menggunakan berdasarkan pasal ini begitu ya. Sehingga pemerintah desa juga punya awareness yang sama begitu ya untuk penyelarasan perencanaan kesehatan. Kemudian terakhir adalah monitoring dan evaluasi terstruktur. Jadi ini terkait dengan pemantauan dan evaluasi terstruktur dan juga rutin. Di sini ada lagi begitu tentang teguran ketika pelaporan capaian sasaran atau realisasi anggaran kesehatan ini tidak sesuai begitu ya atau tidak patuh begitu ya pada sanksinya sampai disinsentif dari pemerintah pusat. Jadi seperti itu highlightnya untuk Perpres 13 tahun 2026 sekilas ya Bapak Ibu terkait perencanaan. Oke, dari pembahasan ini sebenarnya ada setidaknya 4 yang coba saya highlight. Jadi UU Kesehatan maupun regulasi-regulasi yang baru yang perlu kita sesuaikan pada renstra daerah yang kemudian akan diterjemahkan juga setiap tahun di Renja, termasuk pergantian kepala daerah kemarin itu menjadi satu pertimbangan bagi daerah masing-masing untuk kemudian menyesuaikan kembali renstranya. Dan di setiap renstra pastinya kita membutuhkan analisis strategis yang spesifik gitu, bukan hanya memenuhi format, misalkan tadi memenuhi format Permendagri 86 2017, tapi harapannya memang bisa isu strategisnya muncul dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kemudian yang ketiga adalah organisasi adalah means to an end. Jadi bukan hanya eksistensi program yang kita highlight, tapi juga dampak nyatanya untuk masyarakat seperti apa program itu sendiri. Kemudian perencanaan strategis itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Ya, setiap tahun kita menyusun rencana kerja gitu ya. Jadi mulai dari plan, merencanakan, implementasi, kemudian monitoring implementasinya, kemudian review. Setelah mereview, menemukan hal-hal yang perlu dibaiki, maka revise dan akan terus berputar seperti itu. Kira-kira seperti itu dari saya terkait penyusunan Renstra Bapak Ibu, dan penyesuaiannya mungkin yang cukup perlu diperhatikan juga, dan juga kaitannya dengan tadi ada highlight dari Perpres yang terbaru. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Laksono. Ya. Oke, silakan ada komentar atau pertanyaan ya. Jadi ini konsep Renstra yang dari buku ya. Memang isu utamanya adalah bagaimana dalam suatu situasi yang tadi disebut oleh Bu Iin ya, di lapangan itu ini fase transformasi perubahan yang ya mungkin antara ya. Nah, ini apakah sebagai bangsa kita itu akan EGP, makanya gua pikirin atau mengacu pada konsep-konsep yang sudah terbukti dipakai di negara maju ya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua ya. Tentunya kami di UGM tidak berharap kita EGP ya, kita semua serius untuk melihat ke depan nih. Oke, silakan ada komentar ya, ya teman-teman di sini. Kayak ini diskusi kecil ya. Dan adanya perpres baru itu betul-betul tadi seperti yang perlu saya katakan ya, ini akan mendorong kita itu sampai detail ya, dengan hukum yang jelas sampai ke desa. Dan ini tentunya untuk Renstra Dinas Kesehatan Bu ya, yang mereka sampai ke desa ya, walaupun juga kok nggak sampai kelurahan, karena kelurahan belum mempunyai APBD. Ya, anggarannya masih berhenti di desa tuh Bu ya. Jadi ini jadi isu kuncinya. Oke, silakan ada yang komentar dari apa yang sampai Mbak Rusa ya. Ada? Belum. Artinya semua masih apa? Ya, mungkin nanti minggu depan kalau bisa yang dari Jogja bisa datang ke kampus lebih bagus lagi nih, bisa ketemu. Karena ini saya terus saja begini ya Pak Iyo dan teman-teman di IE ya. Kami berharap di IE itu pertama kali bisa mengaplikasikan ini Perpres ini ya secara operasional. Nah, dan di IE bisa menjadi tempat untuk training. Betul nggak Bu? Bu Iin masa trainingnya tidak di Jogja tapi di Jakarta kan mahal gitu ya. Karena NTT lebih suka ke Jogja Supaya sekalian mudik toh Prof, ya Jogja lah Prof. Ya, makanya kami UGM betul-betul berpendapat bahwa teman-teman Dinkes Provinsi DI dan kabupaten kota yang ada itu harus menjadi apa yang kita sebut sebagai tempat pelatihan, dan itu sudah kita buktikan dengan untuk Kabupaten Malaka ya di NTT itu mereka learningnya Gunung Kidul ya, juga ada yang sebagian ke Sleman ini. Gitu loh. Tapi kalau DIY itu nggak ada perubahan ya, waduh susah nih. Mana teman-teman dari DIY? Ada kabupaten kota? Di minggu depan kalau bisa kumpul aja ya, biar lebih. Nah, saya tetap percaya pada tatap muka dibanding jarak jauh nih. Kalau NTT jarak jauh lah, tapi kalau cuma Sleman, Jogja, kenapa kita nggak datang di sini? Bisa nggak ada di Jogja, di UGM nanti kita sambil makan soto. Ya, oke deh. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita akan reformat tadi ya pertemuan ini supaya yang jarak dekat itu bisa kumpul di kampus, karena ini akan jadi isu menarik untuk kita ke depannya tadi ya. Dan tadi dengan dukungan dari jauh Bu Iin ya yang di lapangan dan sekarang berada di dinas yang bukan kesehatan tapi tetap terkait dengan tadi sistem pengelolaan kesehatan ya Bu ya. Jadi Perpres itu juga mengenai dinasnya Bu Iin toh, benar nggak ya? Iya, intervensi sensitif ada di kita koordinatornya Prof. Intervensi sensitif stunting 70% daya gitu Prof. Dan itu akan jadi semacam sebenarnya isu politik ya Bu ya, karena stunting ini sekarang betul-betul isu politik juga nih ya. Apalagi ada MBG juga nih. Wah, ini isu panas juga nih ya. Oke. Nggak ada pertanyaan, komentar? Kalau nggak kita tutup, dan saya akan mencoba mencari format lain untuk supaya teman-teman di Jogja bisa kumpul di sini. Kami juga pengen ketemu ya. Kalau jarak jauh itu susah juga ngomongnya nih. Gimana Bu Iin, ada komentar? Sebelum kita tutup? Pas Prof.
Kami Sudah ya, belajar jadi juga ini. ya nanti tolong bilang pada Kak Dinkes, siapa Kak Dinkes yang barunya Bu di NTT? Ibu Ruth Leskodat. Jadi kami tuker lagi, Prof. Oh, Dulu tuh dia Dinas Kesehatan ya. DP3A, saya pindah DP3A Dinkes, sekarang kami bertukar ulang lagi. Ya. Saya bilang pada Bu Ruth ya, atau Pak Gubernur ya, kita bikin meeting kayak gini Siap, untuk NTT Bu, menghadapi Perpres siap, ini Bu. Ya, siap, kita jarak siap, jauh Prof. aja, jarak jauh aja. Ah, Ya, ya, siap, Prof. ya. Kalau ada dana saya bisa ke sana atau mungkin saya tuh mau ke sana, tapi saya belum sempat ya. Pak. Saya ada harus ke sana sekali, tapi ntar saya akan cari dah. Ya, Bu ya. Oke, Siap, Prof. terima Siap, kasih. Prof. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.